Pada saat tanggal 16 ya, pada saat Presiden kembali dari Mesir, kemudian tadi disampaikan bahwa atas desakan mahasiswa, ya, maka Ketua DPR waktu itu Pak Harmoko, ya, bersama Pak Abdul Ghafur dan dari fraksi ABRI siapa? Pak fraksi ABRI itu Sarwan Hamid, ya, menghadap Presiden Soeharto, mengatakan, Pak, Bapak sebaiknya mundur saja atas desakan mahasiswa. Ya. Nah, disinilah terjadi satu tawar-menawar antara mereka dengan kami, dengan TNI. Tapi kemudian saya sudah mendapatkan satu pemahaman bahwa tidak bisa DPR atas desakan mahasiswa meminta Presiden mundur. Waktu itu dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945, Presiden itu diangkat dan diberhentikan oleh MPR, lembaga tertinggi negara. Yang bisa memberhentikan, yang bisa minta berhenti adalah MPR. Dengan apa? Dengan mencabut mandat kepada Presiden. Maka waktu itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi negara itulah, ya, yang memberi mandat kepada Presiden. Dia milih Presiden, milih wakil Presiden, diberi mandat. Maka Presiden adalah mandataris MPR. Dia jatuh, dia berhenti kalau mandat dicabut. Saya kemudian menghadap Presiden, Pak, atas desakan DPR, mungkin ABRI bersikap, ya, bahwa kami akan tetap mempertahankan pemerintah yang sah, ya, dan akan tidak mempertahankan lagi apabila MPR telah mencabut mandat dari Bapak Presiden. Jadi sekarang mempertahankan pemerintah, ya, bukan mempertahankan Presiden, mempertahankan pemerintah yang sah waktu itu. Presiden menjawab waktu itu tanggal 16 Mei malam, 16 Mei malam, 98. Beliau mengatakan, waktu itu saya menambahkan, Pak, kami akan tetap mendukung pemerintah yang sah. Namun kalau ini berkepanjangan, saya katakan begitu, maka korban akan berjatuhan dan lebih banyak lagi. Ya. Beliau mengatakan, saya tidak ingin rakyat menjadi korban. Saya tidak akan mempertahankan kekuasaan dengan alat-alat senjata. Itu saya catat waktu itu. Kemudian proses berlanjut kan, beliau ingin mereformasi kabinet, ternyata ada 14 menteri yang tanda tangan untuk tidak sedia untuk masuk ke kabinet reformasi kalau ada reformasi. Ada 14 menteri. Saya nggak usah sebut namanya, tapi sekarang masih ada itu, para penanda tangan itu masih ada. Ya. Kemudian juga beliau ingin membentuk satu dewan reformasi yang terdiri para tokoh-tokoh negara waktu itu, termasuk Gus Dur dan sebagainya, Amin Rais, Gus Dur, Nurholis Majid dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka juga mundur, Pak. Ya. Mereka mundur, Bapak sekalian. Jadi Presiden menurut saya sudah dalam kesendirian. Ya. Nah, sehingga pada saat pernyataan beliau, baik di Kairo maupun tadi di 16 malam tadi, ya, yang telah beliau ucapkan, maka tanggal 20 malam, 21 belum mundur, 20 Mei malam hari, saya dipanggil oleh Presiden di kediaman Cendana. Saya ada kasat Pak Subagio, ya, beliau membawa kertas begitu, ya. Lalu beliau mengatakan, ini saya serahkan kepadamu, gitu, ya. Istilahnya itu waktu itu keputusan Presiden, jadi Kepres nomor, atau bukan keputusan, instruksi Presiden nomor 16, ya gitu, ada nomornya. Saya serahkan kepadamu, kamu saya angkat menjadi, ya, kecuali menjalankan pangap, saya angkat menjadi Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Negara. Ya. Nah, tapi ada, Pak, kata-kata yang saya waktu itu masih bingung, ya.
tidak terlalu paham, tapi akhirnya saya memahami ya. Pada saat itu saya nggak paham karena ada embel-embel, ya, surat ini kamu pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa, begitu. Ya, ya. Kamu pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, di militer nggak pernah ada perintah seperti itu, nggak pernah. Ini saya perintahkan, ya, laksanakan, siap laksanakan kan begitu. Tapi begitu kamu laksanakan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Saya mau terus bilang apa ini ya? Ya, baik Pak, saya pelajari Pak, gitu aja. Saya bawa, saya baca perjalanan antar Cendana sampai ke Merdeka Barat. Saya sudah ditunggu staf di sana, karena mereka tahu saya nggak ada presiden. Ya. 10 menit saya baca. Jadi Inpres 16 itu memberikan keluasaan saya untuk membuat kebijakan tingkat nasional. Ya. Diizinkan untuk saya menetralisir berbagai sumber kerusuhan dan siapapun yang membantu kerusuhan itu. Semua menteri, pejabat pusat dan daerah harus membantu Panglima untuk mengatasi hal ini. Ya. Jadi kuat sekali. Ya. Ya. Di sini pikiran macam-macam di sini, tapi saya nggak berani memutuskan dulu sebelum ketemu staf, begitu. Sehingga pada saat di Merdeka Barat saya sudah ketemu staf, saya ajak rapat, saya jelaskan ini saya dapat perintah seperti ini, surat ini seperti ini, bunyinya seperti ini, ya. Coba, ya, di TNI itu atau di militer itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bertindak selalu ada satu proses, ya, hubungan komandan dan staf. Komandannya minta pertimbangan staf membuat satu analisis, membuat cara bertindak, ya, paling enggak 2. Jangan 1, paling enggak 2. Nanti komandan yang milih, kan gitu kan. Nah, cuma 2 itu Bapak ambil alih atau enggak? Kan begitu. Tapi waktu itu sudah kita bahas, kalau diambil alih, suasana negara waktu itu, dolar 16.000 dari 2.400 ya menjadi 16.000 rupiah per dolar. Tadi dikatakan makanan kosong, rakyat menderita. Gitu. Orang reformis ini masih ngotot ya presiden mundur dan harus ada pergantian rezim, kan begitu. Saya mantan ajudan, mantan panglimanya presiden dapat surat dari presiden dijatuhkan. Pasti mereka ya akan ngotot ya bahwa akan mengubah rezim Orde Baru dengan semua ya, yang terlibat menjadi rezim yang baru. Tapi satu hal Bapak sekalian, ya, di militer juga ada namanya kir korban, perkiraan korban jatuh kalau kita melaksanakan aksi. Saya katakan begitu, oke, kalau sekarang kita akan membuat negeri ini aman, harus ada keputusan-keputusan yang diakui rakyat melalui DPR, maka kalau kita akan mengosongkan DPR supaya bisa bersidang, korban berapa? Ya. Saya tanya As-Intel waktu itu, Pak Zeki Anwar Makarim. Ya. Beliau menjawab setelah ngitung, nggak tahu hitungannya gimana, cara ngitung saya juga nggak nanya, ngitung. Ya. Pak, kira-kira 200 sampai 250 mahasiswa mati. Begitu. Maka terakhir ya penutupan rapat itu pada saat Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, waktu itu masih bintang 3, jadi masih, saya manggilnya masih bukan Pak SBY, belum, manggilnya masih Bang, ya, Bang gimana Bang, kan gitu. Sekarang nggak berani, Gimana? Ya, dia katakan, Pak apakah Bapak ambil alih besok, begitu kan. Saya sudah ambil keputusan karena tidak, ya, besok kita antarkan pergantian kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden. Sekarang buatkan pernyataan politik dari ABRI, besok saya bacakan. Beliau nulis 1 sampai 5, 1 poin sampai 5 poin. Yang itu saya bacakan setelah serah terima dari Pak Soeharto kepada Pak Habibie. Tapi intinya adalah saya minta supaya rakyat menerima itu, kemudian rakyat meredakan emosinya supaya keamanan dipulihkan. Dan yang ketiga, ABRI akan tetap mengakui pemerintah yang sah. Yang